Kalau masyarakat mau belajar masalah hukum, insya Allah, ya, insya Allah kewenangan atau kecurangan, ya, ataupun misalnya melampaui kewenangan ataupun misalnya arogansi itu, mereka juga gentar kok. Saya tahu banyak penyidik yang cerdas, tapi yang tidak cerdas lebih banyak. Saya mengerti banyak DPU yang cerdas, tapi yang tidak cerdas banyak. Demikian dengan hakim. Hakim itu lebih parah. Ya, orang sudah jelas-jelas yang datang menjadi saksi ahli ini, misalnya namanya Rahmat. Tapi boleh jadi karena dia curang, dia pikir si korban atau pelapor ini nggak ngerti, maka bisa saja orang yang ditaruh sebagai pertimbangan hakim itu adalah Ahmad, ya, kurang R, dengan keterangan dan materi yang berbeda. Rahmat hadir di pengadilan, sedangkan si Ahmad tak pernah hadir. Nah, demi untuk mempermainkan hukum, hakim ini bisa dia karang begitu. Itulah namanya menempatkan keterangan ahli, keterangan palsu di atas akta otentik. Dengan punya buktinya. Ya, untuk hakim-hakim yang memang tidak punya tidak punya aware terhadap itu, saya akan proses, ya. Jadi sekali lagi kepada saudara sekalian, mari kita belajar hukum, ya. Kemudian pembatasan kewenangan itu selain daripada diatur berdasarkan KUHP, ya, itu ada pada Undang-Undang nomor 9 terkait dengan masalah kebebasan. Nah, ini saya menyoroti akhir-akhir ini banyak sekali yang yang masyarakat kita yang mengatakan bahwa kita punya kebebasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 diatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi masyarakat itu lupa, atau para pakar, para ahli ini lupa, kalau sebetulnya kebebasan itu sendiri dibatasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Jadi kita boleh bebas menyampaikan pendapat, tapi bukan bebas membabi buta. Seperti melecehkan orang, menyerang kehormatan orang, menghina orang. Ya, saya ini orang yang bolak-balik jadi korban kriminalisasi. Tetapi bukan berarti orang yang menghalalkan cara-cara yang tidak beradab. Seperti ada seorang ustadz. Ustadz ini kan ceritanya kan agama. Ustadz ini kan dia ceramah agama. Tapi karena saking nggak benernya, dia masuki wilayah politik. Politik dan agama nggak bisa disamakan. Kalau politik memang memaksakan orang, sedangkan agama menyadarkan orang. Jadi harap difahami. Inilah yang perlu disadari. Jadi ketika ada politikus, ketika ada ustadz atau yang menyebut namanya ulama, lalu dia memasuki ruang politik, ini sudah kebablasan. Dan ini bukan kebebasan. Saya lihat itu kayak seperti apa ustadz yang wakil ketua MUI, Tengku Zulkarnain. Dia katanya mau masuk surga, ahli surga, tapi mulutnya kayak bau comberan. Ya, kenapa? Bahasanya bahasa yang nggak layak untuk jadi tokoh agama. Kemudian datang lagi ustadz-ustadz yang lain, ya, yang sukanya melecehkan, terutama menganggap agama dia paling benar, melecehkan agama, pemeluk agama lain. Saya nggak setuju. Kecuali kalau mereka sudah pernah meninggal, masuk surga, lalu mereka diutus lagi hidup di muka bumi ini untuk membawa pesan bahwa saya ini sudah dari surga, bisa. Mereka itu loh, bawa surga juga belum tahu kok. Tapi ceritanya seolah-olah mereka itu jangan. Jadi terhadap orang lain mau masuk surga atau tidak, ustadz itu tidak punya hak untuk memaksa. Ya,
Oh, kadang-kadang kita anak sendiri saja, orang tua sendiri, kita tidak berhak kok memaksa. Ya, kalau kita jadi baik kita masuk surga, orang lain mau baik ya dia masuk neraka. Jadi kewajiban kita sebagai manusia mengingatkan kepada manusia lain tentang jalan kebaikan. Tapi bukan berarti memaksakan dengan tujuan supaya orang itu masuk surga. Karena Anda pun belum tentu masuk surga. Jadi kalau ada tokoh agama atau pemain kitab mulai menyenggol masalah politik, saya bilang wah ini sudah kena duit ini. Ya, kena amplop. Jadi mohon kepada yang ustadz, silakan Anda berceramah soal agama. Yang pendeta silakan berceramah soal agama. Tetapi jangan menyenggol soal politik, ya. Karena kalau sudah bicara masalah politik, itu sudah kerjaan politik itu apa? Kejam, ya. Apalagi memaksakan orang. Lalu saya tidak pernah mengakui ada orang yang bilang saya ini agamis kalau dia berani melecehkan orang lain, apalagi berani merendahkan derajat orang lain. Saya nggak pernah mengakui. Saya Guntur Alaremba, selaku aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Ya, saya juga di Muslim. Tapi bukan berarti saya yakin bahwa saya pasti masuk surga. Ya, apalagi Anda ini yang mulutnya kotor, mendoakan orang yang jelek-jelek, menghina orang, ya. Kalau sudah ustadz kemudian dia mencela pemerintah, menghina pemerintah, atau sudah bukan ustadz, politikus itu. Jadi saya mohon dengan sangat, mari kita bernegara yang baik, ya. Kemudian saudara sekalian, Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu mengatur tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum. Jadi bukan asal pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Bukan begitu. Itu ada batasannya. Lalu kemudian kepada Bapak polisi, penyidik atau penegak hukum, mohon diingat, Perkap nomor 8 tahun 2009 itu membatasi Anda dalam hal memproses orang-orang yang diduga melanggar KUH pidana. Itu yang paling penting. Kepada penyidik, tolong perhatikan itu. Kepada jaksa dan terlebih-lebih hakim. Kepada para hakim, Anda ini adalah orang-orang yang diberi kesempatan sama Tuhan lebih baik untuk menentukan nasib orang. Karena hakim itu bisa memutuskan orang itu dihukum mati atau dirampas hartanya, ya. Jadi itu bisa dia putuskan di situ. Untuk itu saya minta kepada para hakim, saya mohon supaya berikanlah keadilan kepada masyarakat ini seadil-adil mungkin. Karena apa? Kami sebagai masyarakat tentu saja sangat menaruh harapan kepada kita agar keadilan itu bisa diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Jadi kepada jaksa penuntut umum, JPU, mohon kiranya diberikan atensi yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Saudara sekalian, materi kita hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat, masukan. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya bisa memberikan jawaban. Tapi kalau tidak, saya akan akhiri ini karena ada pertanyaan? Ada, Pak. Oh ya, Bapak selaku mantan pengacara dari salah satu artis prostitusi dulu, VA. Sekarang dia terkena kasus psikotropika. Nah, VA, Bapak dan Bapak pengacara Guntur Alaremba dan Bu Tuti Alaremba pernah menangani kasus prostitusi online artis VA. Nah, sekarang artis itu tersandung kasus lagi psikotropika. Nah, jaksa penuntut umum menuntut kurungan 6 bulan
Nah, tapi di undang-undang menyebut bahwa tuntutannya itu 5 tahun penjara. Itu kenapa kok bisa berbeda, Pak? Dari undang-undang dan Jadi, kenapa berbeda? baiklah. Tolong ada orang di bawah itu. Jadi terkait pertanyaan ini, ada orang di bawah. Terkait pertanyaan ini, saya ingin sampaikan bahwa itulah penilaian hakim. Jadi hakim bisa menilai tentang bobot berat ringannya suatu perkara. Saya dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian, karena memang itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana hakim itu adalah mandiri, ya. Hakim itu mandiri, bebas dan independen. Maka itu apa ini? Itulah ketika hakim memutuskan seperti itu hakim yang punya domain. Jadi kita tidak boleh mengatakan kenapa, karena itu ada istilah pendapat hakim, ya gitu. Saya rasa itu. Jadi terkait dengan mantan klien yang kami pernah tangani, itu kita tidak ada hubungannya. Terhadap putusan hakim juga, ya itulah pendapat hakim. Karena di dalam undang-undang itu, putusan apapun sesuai dengan pendapat hakim, penilaian hakim. Oke, ada lagi? Ada Pak, mau tanya tadi terkait mengenai ahli. Biasanya di dalam proses penyelidikan, baik penyidikan, selalu pihak penyidik menggunakan atau memakai jasa ahli. Setelahnya di persidangan, biasanya jaksa tetap mengacu kepada ahli. Bagaimana menurut Bapak pandangan ketika hakim menilai apakah ahli itu melihat dari pada saat di BAP atau di fakta persidangan? Karena selama ini banyak jaksa tidak melihat di fakta persidangan, tetapi hanya melihat di penuntutan saja. Padahal di dalam KUHP kan sudah diatur mengenai ahli. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Jadi terhadap ahli, ini kan ada dua. Ahli di dalam penyidikan itu adalah untuk apa ini? Bahan atau bekal daripada penyidik. Untuk apa ya? Jadi keterangan ahli itu adalah merupakan suatu keterangan yang bisa menguatkan dugaan perbuatan itu terhadap sangkaannya dia. Jadi sebetulnya keterangan ahli yang di penyidikan dengan keterangan ahli yang di pengadilan itu berbeda. Jadi keterangan ahli yang di penyidikan itu adalah untuk membuat terangnya suatu peristiwa hukum, peristiwa pidana. Jadi membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Nah, di pengadilan, karena seseorang yang dianggap tersangka maupun terdakwa belum bisa dikatakan bersalah apabila belum ada palu putusan hakim. Jadi jadi penilaian saksi, keterangan saksi ahli di bidang penyidikan adalah untuk menguraikan untuk terangnya sebuah perkara, ya, perkara pidana. Peristiwa itu cukup untuk dikatakan bahwa ini perbuatan pidana atau tidak. Sedangkan ahli yang bisa menghukum terdakwa adalah sesuai apa yang disampaikan dengan ahli di persidangan. Karena berdasarkan KUHP pasal 186, keterangan ahli yang dimasukkan yang boleh dipakai oleh hakim hanyalah keterangan ahli yang disampaikan di dalam persidangan, bukan di dalam penyidikan. Ini yang penting diketahui oleh teman-teman para advokat penggiat hukum. Kita nggak perlu terlalu ketakutan ketika
mendapati bahwa polisi menggunakan saksi ahli ini. Karena itu tidak dipakai ketika dia di pengadilan. Artinya bukan keterangan ahli dari penyidikan itu yang akan menjadi dasar putusan hakim. Iya, tapi sering terjadi di pengadilan dari jaksa selalu Terhadap keterangan ahli di BAP itu wajar. Karena dasar daripada dakwaan jaksa itu adalah berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh penyidik pada waktu penyidikan. Tetapi hakim tidak boleh membuat atau membuat suatu penilaian dengan dasar daripada penilaian penyidik atau daripada dasar keterangan ahli pada saat di penyidikan. Jadi pertanyaan tadi itu saya masukkan begini, bahwa keterangan ahli di dalam penyidikan hanyalah untuk dengan maksud untuk membuat terangnya suatu perkara pidana. Karena seseorang dituduh sebagai tersangka harus ada dasarnya. Sedangkan kalau misalnya seseorang yang harus dipidana atau dipenjara, maka harus berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan di muka persidangan. Gitu kira-kira. Oke, terakhir Pak, terkait proses pelaporan. Banyak masyarakat melapor kepada pihak berwajib, tentunya aparat penegak hukum terkait kasus pidana. Apakah ada masa atau jangka waktu terkait perkara-perkara? Mungkin perkara yang ada berapa hari harus diselesaikan atau berapa lama? Apakah itu diatur Pak? Itu sebetulnya kalau di KUHP secara eksplisit atau secara langsung tidak diatur. Tetapi berdasarkan kelaziman itu adanya di Perkap, aturan di peraturan kepolisian bahwa perkara ringan, perkara sedang dan perkara berat harus sekian lama. Itu memang diatur, tapi di KUHP tidak terlalu mengatur. Hanya untuk perkara perdata daluarsanya berapa, untuk perkara pidana daluarsanya berapa, misalnya 12 tahun, ya. Sedangkan perdata hampir tidak ada daluarsa kalau perdata, ya. Nah, gitu kira-kira. Ada Pak. Dalam saksi ahli ini apakah diperlukan sertifikasi Pak? Seorang ahli ini, kalau kan banyak tuh Pak, kayak ahli itu tidak memiliki sertifikat keahliannya. Apakah bisa Pak sebenarnya? Ya, baik, pertanyaan bagus. Inilah kadang-kadang kejelian daripada pengacara. Kalau namanya keterangan ahli, kan ahli itu bisa membuat orang menjadi tersangka yang tadinya nggak tersangka. Ya. Yang tadinya orang nggak terdakwa kan bisa jadi terdakwa karena keterangan ahli. Nah, seyogianya seorang yang memiliki keahlian yang dimasukkan dalam undang-undang itu harus punya sertifikat. Ketika dia tidak punya sertifikat, wajib ditolak. Jadi harus, kalau dia ahli, dia harus mengatakan saya ini ahli. Ini saya punya sertifikat keahlian. Itu juga harus diperiksa. Kalau seorang ahli mengatakan ngaku-ngaku sebagai ahli, ya enggak bisa. Saya pernah di pengadilan itu, saya langsung kasih tahu ahlinya. Gara-gara saudara punya kesaksian sebagai ahli, saya jadi dulu di persakitan ini. Tunggu ya, 7 turunan saya akan kejar kamu. Apa saksi ahli itu bilang? Maaf Pak, saya tidak pernah mengaku sebagai ahli. Nah ini kan kelihatan kartunya. Sebagai terdakwa harus kencang, nggak boleh setengah-setengah, keras. Karena persoalan hidup dan mati. Hakim pun harus dilawan. Sebagai orang yang sudah terdakwa, dituduh melakukan kesalahan, kejahatan yang tidak pernah, yang belum tentu dia lakukan. Dia harus bilang, Pak Hakim, yang mulia, yang dipenjara bukan yang mulia, tapi saya. Kencang. Karena kenapa? Kita punya hak asasi. Ya. Cukup jelas ya? Iya, jelas Pak. Oke? Cukup, Pak. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Oke, sekali lagi saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua sebagai edukasi sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengerti hukum
dipermainkan oleh orang-orang yang bergelar sarjana hukum atau yang bergelar sebagai ahli hukum tapi mempermainkan masyarakat. Lebih-lebih penyidik yang sudah digaji negara, JPU yang sudah digaji negara, hakim yang sudah dibayar oleh negara menggunakan uang rakyat. Jangan lagi ada yang mempermainkan masyarakat. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung, saya mohon maaf. Saya tidak dalam posisi menyinggung, tapi saya bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena negara ini adalah negara hukum, equality before the law. Semua kedudukannya, mau miskin, kaya, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau dia pintar atau bodoh, kedudukannya di muka hukum adalah sama. Tidak boleh ada yang mendapatkan perlakuan istimewa. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran, equality before the law.